pertama ini tentang apa? Anti-fragility. Mas. Bisa dibilang itu sekarang aku sedang dapat cita-cita nih, Mas. Pokoknya kerja itu rasanya seneng tenan. Tapi di samping itu tidak bisa dipungkiri wis mulai burn out gitu tiap harinya. Dan yang awalnya cita-cita seneng sekarang kok mentalnya tambah breakdown gitu loh, Mas. Dan mikir aku, apa tak metu aja, aku suwi-suwi nggak kuat ya, Mas. Nah, pertanyaanku, di satu sisi aku sangat senang sekali, tapi menjalaninya itu susah. Kuat nggak tuh, Mas, kalau ini tak lanjutin? Aku kan juga punya masalah personal, tambah pekerjaan yang loadnya besar, pusing lah, Mas. Piye yo, Mas, enaknya? Tak pikir masalah iki wis rampung ini Gen Z iki. Karena sek El, kamu main MOBA nggak? Main, Mas. Pernah push rank lah? Wow, tiap hari. Duh, itu nggak bikin mental breakdown, po? Pasti menang po pas main. Yo, enggak sih, Mas. Yuk kalah kok besok diulangi lagi kenapa? Asik ya. Musuhnya tambah susah. Ngapain dilakuin terus? Wes buang-buang pulsa, main terus, hilang waktu, dilakuin terus, nggak selalu menang. Aku tahu kadang-kadang pedo rupane perengat itu last gamenya kalah, terusin besok balas dendam, penuh semangat. Tak pikir dengan pengalaman itu jadi masalah gini wis selesai karena ada polanya ya. Grinding sebutannya. Grinding. Betapa kalau di awal tuh kan nggak ada fun-funnya. Cuman mukulin creep, dapat duit, ngumpulin creep, dapat duit, beliin item, baru kemudian coba pukul temennya, gagal malah mati. Bisa dikatakan itu miniatur life juga. Misalnya gini lah, kenapa ada rank di game-game itu? Karena udah nggak fun lagi kalau kamu cuman satu rank udah menangan, nggak ada musuh yang lebih kuat, makanya naik pangkat lah, naik ranknya, ketemu musuh-musuh yang kuat lagi, udah kamu kalahkan semua, naik lagi. Hidup bisa dilihat pakai lensa itu juga. Ini jadi pertanyaan yang harusnya memalukan diri sendiri dengan pertanyaan itu. Kalau aku grinding di MOBA aja mati-matian, grinding untuk hero yang aku sendiri kok nggak sekuat hero yang di MOBA sih gitu. Kenapa jadi lemah sih gitu. Ini pertanyaan balik kemudian, apa yang membuatmu bertahan di MOBA itu? Ada kalahnya, ada menangnya. Mungkin ngomong ya fun nih. Oke. Kalau kamu jadi hero diri sendiri dalam MOBA live, dalam kehidupan sebenarnya, kok nggak fun? Ya mungkin masalahmu belum menemukan funnya mungkin. Funnya apa sih? Karena ternyata tidak didefinisikan dengan kalah menang, tidak didefinisikan dengan pasti berhasil. Wong MOBA buktinya yo kalah yo tetap besok dilakukan lagi. Justru ketika kalah aku nguping lah kalian lah, dulu pernah main tapi karena aku overpower jadi aku berhenti lah, yo nggak ada musuh kayak tangan kiri tangan satu gitu menangan, jadi kasihan kalian. Jadi terus aku cuma jadi penonton aja. Selalu ada kalimat gini, wah game terakhir mesti menang nih, tidur nyenyak nih. Yo. Kalau berhasil, wah tidur nyenyak bahagia. Terus kalau kalah ya besok harus balas dendam. Energinya terjaga gitu, Kenapa live nggak bisa seperti itu? Dan kalau kita lihat prosesnya, merefleksikannya, justru semua kekalahanmu itu yang bikin pelajaran paling besar tuh. Kenapa saya ngomong mau dari sudut pandang MOBA dulu itu karena paling deket yang bisa dikonekkan. Kayak itu ngalami kamu grinding kayak gitu, mau ranknya tinggi sampai push rank bareng-bareng, itu effort banget yang belum tentu menang tapi diulangi lagi. Terus kalau live kenapa nggak bisa gitu ya? Padahal kalau kita belajar dari alam sendiri, polanya gitu ya. Sampai keluar sebuah istilah. Biasanya istilah itu keluar karena
diakui oleh orang banyak bahwa itu ada kebenarannya gitu. What doesn't kill you make you stronger. Yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Ada peribahasa kayak gitu tuh. Yang tidak membunuhmu kan artinya hampir mati, tapi ternyata masih hidup, bisa nerusin cerita, tambah kuat, belajar dari pengalaman tersebut. Funnya di situ tumbuh, grow, fun. Kamu tambah tambah kuat lagi. Saya pernah nonton dokumenter katanya, kalau nggak salah ingat saya. Kita kakak adik yang dari kecil hidup di kakak adik atau kembar gitu, hidup di kuburan mobil. Nggak tahu di sini ada nggak, apakah diri itu di luar negeri, bapaknya jadi punya kuburan mobil tua taruh di situ, dan dari kecil mereka, namanya anak kecil yo, ngantem kaca, banting-bantingan di atas mobil, di metal gitu. Dan menariknya mereka terkenal di kota itu sebagai orang yang kuat, tulangnya kuat gitu. Terus ketika diteliti ternyata, kalau seingat saya, ternyata ada yang menarik, bahwa ketika mereka membuat stres pada tulang-tulangnya itu terjadi microfracture, jadi retak-retak kecil yang kemudian diisi oleh ditambal lah dengan tulang, dengan kalsium, dan lama-lama retak lama-lama jadi kuat banget dan padat banget itu tulangnya. Itu mulai itu menarik untuk kita lihat, karena untuk kuat butuh stres, mohon maaf ya, memang seperti itu. Untuk menjadi bodybuilder misalnya kan butuh breaking juga, sampai breaking point ototnya, untuk kemudian dia rebuild lebih kuat lagi. Alam kan adaptif, diri kan adaptif. Kalau kamu tidak pernah merasa tidak cukup, tidak akan ada naluri untuk nambahin. Nah, makanya posisi tidak cukup itu tadi, posisi hampir mati kan tidak cukup, itu mendorong badan bahkan tanpa sadar itu untuk nambahin kekuatannya. Tahun 91-an kalau nggak salah ada percobaan di Arizona, Biosphere 2 kalau nggak salah. Itu coba buat membuat sebuah ekosistem di dome gitulah, buat sebuah ekosistem yang ideal untuk hutan. Cahayanya pas, nggak ada angin dan seterusnya. Tapi kenyataannya bukan menjadi individu pohon-pohon yang kuat. Yang terjadi adalah mereka belum dewasa, ya sudah jatuh semua, udah runtuh, nggak kuat itunya, trangnya, batang pohonnya nggak kuat. Ini menarik juga ketika dia diamati, karena memang dia tidak pernah merasa butuh lebih kuat, tidak pernah merasa kegagalan itu. Angin, nggak ada angin nih, kalau didorong angin gini kan jadi lebih kuat dia, karena dia tahu ancamannya segini nih. Jadi ya, orang harus melalui badai kalau mau tambah kuat, karena nanti kalau ada badai beneran, dirimu belum kuat, dirimu tidak akan bisa menghadapi. Ada dua cara, ada dua arah. Kamu tumbuh karena situasi yang memaksamu untuk tumbuh, atau kamu tahu bahwa tumbuh itu adalah cara untuk membuka kesempatan yang lebih lebar dalam hidup. Jadi kamu ngelihat kesulitan itu bukan sebagai penghalang, kesulitan adalah alat untuk memperkuatmu. Jadi gimana itu, kesulitan itu bisa memperkuatmu? Apa yang kurang? Kenapa ini jadi sulit buat aku tuh, kenapa? Oh, berarti ada yang kurang nih, tak tambah ini, entah ilmunya, entah semangatnya, entah energinya, entah tidak bisa menemukan funnya. Ketika kita bisa melewati itu, next time itu bukan lagi ancaman, bukan lagi kesulitan, tapi sudah dilewati menjadi itu udah pernah. Saya agak bingung approach-nya dari mana ini, karena sepemahaman saya dengan game kan rata-rata grinding. Mau game apa aja kan grinding tuh. Roguelite kayak itu pun grinding. Roguelite ya, anak-anak game pasti paham genre roguelite itu. Kalau anime ya isekai, ya reinkarnasi lah berarti. Tapi resourcesnya dibawa setiap mati. Dia ngulangi barang yang sama, ngulangin terus, ada random faktornya. Tapi ketika dia mati, yang dia dapatkan dari run itu tetap bertahan, sehingga dia bisa tumbuh tambah kuat terus, dan itu dilakukan dengan tertawa, dengan senang, dilakukan berulang-ulang. Bahkan ada game, aku lali jenenge, tapi game yang didesain untuk bikin stres itu memang, yang dia di dalam pot itu terus pegang pegang palu,
udah mau naik naik pohon itu naik ke tingkat yang paling tinggi aja dengan senjata palu dan mouse-nya cuma diputer-puter. Why did I make this? This horrible hike up an impossible mountain. I could have made something you would have liked. A game that was empowering, that would save your progress and inch you steadily forward. Since success is delicious, that would have been wise. Instead, I must confess this isn't nice. It tastes of bitterness. It's capricious. It sets setbacks for the ambitious. It lacks lenience. It's bracing, inhumane. But not everyone's the same. I created this game for a certain kind of person. To hurt them. Itu torture, siksaan. Tapi some people seneng banget, dan aku seneng banget mainan itu karena ngadepin stresnya. Misuwe ini dari dalam hati, misuwe. Jadi yang ditantang tuh regulasi hatinya, regulasi. Semua gini yang sudah aku perjuangkan ternyata hilang begitu saja. Mungkin itu juga salah satu faktor yang perlu diawasi, dilihatin, diperhatikan. Ada Buddhisme kalau nggak salah. Salah satu lakunya setiap hari adalah membuat di pasir membuat bentuk yang sangat indah, terus untuk dihapus sore hari. Itu salah satunya ngelatih bahwa jangan punya attachment, karena hasil utama itu bukan yang di luar, hasil utama itu yang di dalam. Ketika kamu berhasil melewati sebuah tantangan, reward utamanya itu bukan di luar sebenarnya. Reward utamanya adalah dirimu berhasil tumbuh melewati tantangan tersebut. Mungkin itu ya, itu yang mungkin yang menjadi lag ya, bahwa karena kalau main game itu rewardnya di luar semua, dan reward di dalamnya itu cuma dopamin, kepuasan yang tidak bisa carry over. Maksudnya kemampuanmu untuk memakai Hilda secara canggih itu tidak kepake di di kantor kan gitu. Tapi kalau dalam real life, kemampuanmu memakai skill-skillmu itu bisa carry over. Regulasi diri itu berguna di kantor, di rumah, di jalan, nggak gampang marah dan seterusnya lah. Artinya dibenerin mindsetnya ya. Mindsetnya kalau ngomong kalimat sederhananya gini kok. Bagaimana kamu memandang kesulitan itu? Kesulitan itu bisa sesuatu yang menimpamu dan kamu harus bertahan hidup. Nanti respon dirimu akan fight or flight. Nah, tadi kan pertanyaannya di situ. Atau kamu ngelihat semua tekanan itu sebagai opportunity untuk menumbuhkan diri. Jadi sengaja ngambil. Itu bedanya mungkin ya. Kalau di MOBA, kamu sengaja ngambil. Aku sengaja push rank, sehingga kondisi psikologinya ngambil masalah itu, bukan tertimpa masalah itu. Dalam real life kayaknya nggak ada pilihan itu, tapi mindset kita bisa ngambil pilihan itu. Ketika datang tantangan yang memang harus dihadapi, kesulitan yang harus dihadapi, mindsetnya diubah. Oke, aku lagi push rank nih, aku sengaja ngambil ini untuk menumbuhkan diriku. Temukan fun dalam grinding, menumbuhkan diri. Karena kalau kamu mau menghilangkan kesulitan dunia, itu tidak pernah dengan cara menghindari. Kemanapun kamu pergi, kesulitan akan datang. Cara mengurangi kesulitan di dunia adalah dengan menjadi sangat kuat, sehingga tidak ada satupun kesulitan yang bisa mengganggumu. Dan itu satu-satunya jalan adalah grinding, grow yourself. Berat, challenge, nggak enak, challenge, fine. Enaknya di mana? Bahkan kamu boleh ambil inspirasi dari Rock Lee lah. Dimana talentnya sangat kecil tapi grindingnya sampai kayak gitu. Nah, ini sebenarnya jawaban yang tidak gitu susah, karena teman-teman koyo Gen Z itu punya banyak contoh dan sebenarnya sudah melakukan, cuman belum diporting aja di real life. Mungkin boleh untuk jadi jembatan ketika kamu lagi grinding itu, kamu lagi ngumpulin item apa atau lagi ngupgrade skill yang mana gitu, agar bisa membunuh masalah dengan lebih cepat.
Jadi kalau apelmu ditolak yang ke-6 kalinya, anggap itu sebagai tantangan. Datang lagi. Siapa tahu yang keluar lama-lama kasihan. Yang terlihat adalah ternyata gigih sekali Noel. Atau sampai ke yang 300 kalinya ternyata tetap ditolak. Ternyata saya bodoh mengambil strateginya selama ini. Tapi whatever which way yang kamu jalani, itu kamu dapat lesson yang bisa kamu pakai untuk kehidupan sebelumnya. Simpelnya, yuk lihat hidup sebagai ada salah satu aspek dalam hidup, kacamata yang bisa dipakai namanya kacamata game. Hidup adalah game, grinding, level up, ready for the future. Dan itu nggak ngarang juga kok. Hidup hanyalah senda gurau, permainan dan senda gurau. Ada yang ngomong gitu dari kitab suci. Jadi kita boleh pakai kacamata itu. MOBA ke real life. Real life tuh MOBA kok. FFA tapi ya, free for all. Kalau enaknya di MOBA itu, kalau kita satu tim 5 orang, kansnya sangat kecil saling mengkhianati. Ya, sangat kecil. Dan kalau ada pengkhianat bisa di-report. Nanti masuk liga neraka dia kan. Ini mungkin tipsnya tidak berlaku untuk para politisi. Karena tidak ada tim yang pasti bahwa tidak berkhianat. Tapi kalau untuk QL, ini gamenya seperti apa ya? Game adventure. Tetap toh adventure, tetap harus ngumpulin Witcher misalnya kan, tetap ngumpulin skill, ngumpulin item dan seterusnya. So, play your game, man. Play your game with fun.